Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku semua, sekarang pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah ini berada pada mata pelajaran fikih kelas 10 semester ganjil. Pemulasaraan jenazah ini terdapat 4 langkah. Yang pertama ada memandikan jenazah. Yang kedua ada mengkafani jenazah. Yang ketiga ada mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir menguburkan jenazah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hukum pemulasaran jenazah itu adalah fardu kifayah. Pada kali ini untuk pemulasaran jenazah akan dijelaskan khusus tentang memandikan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Pertama, orang yang memandikan harus sejenis. Artinya, kalau misalkan jenazahnya itu laki-laki, dimandikan oleh laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, dimandikan oleh perempuan. Nah, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan seterusnya. Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Misalnya, kalau seorang ibu boleh dimandikan oleh anak-anaknya, atau anaknya boleh dimandikan oleh ibunya, atau misalkan oleh saudara-saudara perempuannya. Yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Artinya, kenapa? Supaya aib-aibnya terjaga. Baik, kita lanjutkan untuk alat-alat yang diperlukan ketika memandikan jenazah. Pertama, tentu tempat memandikan. Bisa kita lihat gambarnya, pada umumnya memakai ranjang seperti yang ada pada di gambar. Yang kedua, air bersih. Tentunya ini ya, air bersih boleh yang mengalir atau misalkan sudah diwadahkan ya. Yang ketiga, kapas wangi-wangian. Yang keempat, bubuk kapur barus. Yang kelima, sabun. Yang keenam, sarung tangan. Dan terakhir, wadah baskom. Kemudian di sini kita akan membahas tentang etika memandikan jenazah. Yang pertama, ketika memandikan jenazah, haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh aurat. Yang keempat, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi, dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Tata cara memandikan jenazah. Dalam proses memandikan, ada beberapa opsi yang bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada. Yang pertama, ada batas mencukupi atau minimal, ada batas minimal kesempurnaan. Yang ketiga, ada kesempurnaan sedang, dan yang terakhir, ada kesempurnaan maksimal. Yang pertama, batas minimal kesempurnaan ada sekitar 14 langkah yang harus dilakukan. Diharapkan adik-adik semua bisa langsung memperagakan. Yang pertama, menundukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Yang kedua,
punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Yang ketiga, pundak mayat disanggah tangan kanan orang yang memandikan dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar kepala mayat tidak miring. Yang keempat, mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Yang kelima, perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayat dapat keluar dan mayat disiram dengan air. Yang keenam, setelah itu 2 lubang kemaluan dan aurat-aurat mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain. Yang ketujuh, membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran, maka harus disucikan terlebih dahulu. Yang kedelapan, kemudian mayat diwudukan seperti wudunya orang yang masih hidup, baik rukun maupun sunahnya. Yang kesembilan, mengguyur air ke kepala mayat, kemudian jenggot bagi laki-laki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sampo. Yang kesepuluh, menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar. Hal ini dimaksudkan untuk mayat yang sedang melaksanakan ihram agar tidak ada rambut yang rontok. Yang ke-11, mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat, dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sabun. Selanjutnya, mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya, mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian setelah sebelah kiri juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah. Selanjutnya, mengguyur seluruh tubuh mayat mulai dari kepala sampai kaki dengan air yang murni, air yang tidak dicampur dengan daun bidara ataupun yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara, sabun atau sesuatu yang ada pada tubuh mayat dengan posisi mayat dimiringkan. Terakhir, mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Pada saat basuhan terakhir, ini disunahkan untuk membaca niat. Baik, bisa dibaca ya niat untuk mayit laki-laki dan jika mayitnya perempuan. Selanjutnya, batas minimal. Menghilangkan najis yang ada di tubuh mayat. Kemudian mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat. Kesempurnaan sedang, yaitu memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, yang 14 langkah. Kemudian ditambahkan 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur baru sehingga berjumlah 5, atau ada juga yang ditambahkan masing-masing sebanyak 2 kali atau 4 kali basuhan. Kemudian ditambah 3 kali basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur baru sehingga berjumlah 7 basuhan. Yang terakhir ada kesempurnaan maksimal, yaitu mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih masing-masing sebanyak 3 kali. Artinya 6 kali basuhan, kemudian ditambah 3 kali basuhan air bersih yang diberi sedikit kapur baru sehingga berjumlah 9 basuhan. Baik, itu aja mungkin untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat bisa langsung dipraktekkan. Untuk kekurangan dan kelebihannya, Ibu mohon maaf. Kita terus belajar dan terus mencari bahan-bahan materi yang lain ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.